Halo teman-teman. Jadi pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang pencurian dalam keluarga. Cerita ini diambil dari Alkitab yang terdapat pada Kejadian 27 ayat 1 sampai 45. Oke, langsung saja ya kita ke ceritanya. Pernahkah kamu melakukan sesuatu yang kamu tahu tidak seharusnya dilakukan? Dan ketika seseorang bertanya padamu tentang itu, kamu berbohong. Bagaimana perasaan kamu jika kamu ketahuan berbohong? Yakub berbohong kepada ayahnya dan menyakiti seluruh keluarganya. Yakub dan Esau adalah saudara kembar. Mereka tampak berbeda, mereka berpakaian berbeda, mereka mempunyai kepentingan yang berbeda, mereka bertolak belakang. Esau suka berburu, Yakub senang tinggal di rumah dan menjaga kawanan ternak dan keluarganya. Ishak kini sudah tua dan buta. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk memberikan berkat khusus untuk putranya. Ishak berbicara dengan Esau. Esau, aku sudah tua, aku tidak tahu berapa lama aku akan hidup. Ambil senjatamu dan berburu hewan liar untukku. Siapkan jenis makanan lezat yang aku suka dan bawakan padaku. Lalu aku akan memberkatimu sebelum aku mati. Ribka mendengar Ishak berbicara dengan Esau. Begitu Esau pergi, Ribka memanggil Yakub padanya. Dia memberitahunya apa yang terjadi. Lalu dia berkata, "Jangan khawatir Yakub, aku punya rencana. Pergi ke kawanan ternak dan bawakan aku 2 ekor anak kambing terbaik. Aku akan menyiapkan makanan sebagai mestinya. Ayahmu menyukainya. Lalu kamu bisa membawanya padanya dan mendapatkan berkatnya." Jawab Yakub, "Tetapi dia akan mengetahui perbedaannya. Esau berbulu, sedangkan aku tidak. Ayah akan tahu aku sedang menipunya. Dia akan mengutuk aku daripada berkati aku. Jika siapapun seharusnya terkutuk, itu akan terjadilah aku." Jawab ibunya, "Pergi saja dan lakukan seperti apa yang kuberitahukan kepadamu." Lalu Ribka menyuruh Yakub memakai baju Esau. Ishak mendengar Yakub memasuki ruangan. "Siapa itu?" dia bertanya. "Esau, anak sulungmu," berbohong Yakub. Kemudian Ishak berkata, "Mendekatlah, jadi aku bisa menyentuhmu. Kamu terdengar seperti Yakub, tapi tanganmu merasakannya seperti Esau. Apakah kamu benarkah Esau?" "Ya ayah," Yakub berbohong lagi. Lalu Ishak berkata kepada Yakub, "Kemarilah anakku dan cium aku." Yakub mendatangi ayahnya dan menciumnya. Ishak pun yakin kalau ini Esau, maka ia memberkatinya. Bangsa-bangsa akan tunduk kepadanya. Barang siapa mengutuknya akan dikutuk, dan barang siapa memberkatinya akan diberkati. Yakub bergegas pergi. Dia baru saja pergi ketika Esau memasuki tenda ayahnya. "Ini makanannya, kamu bertanya ayah." Ishak gemetar. Dengan suara gemetar dia bertanya, "Siapa kamu?" "Aku Esau, anak sulungmu," jawab Esau. Ishak bertanya, "Lalu siapa tadi? Apakah itu Yakub?" Ishak kemudian tahu apa yang telah terjadi. Dia menoleh ke Esau dan dengan sedih berkata, "Saya memberkatinya, aku memberkati saudaramu, Yakub." Esau sangat marah. "Tidak bisakah kamu memberkatiku demikian juga? Yakub menipu warisanku. Sekarang dia menipu saya dan punya berkatmu. Tidak bisakah kamu memberikan apapun?" Ishak dengan sedih mengguncangkan kepalanya. "Berkatnya sudah diberikan. Saya tidak bisa mengambilnya," gumam Esau sambil meninggalkan tenda ayahnya. "Saat ayahku meninggal, aku akan membunuh Yakub dan mengambil apa milikku." Esau menaruh dendam kepada Yakub dan dia merencanakan akan membunuh Yakub ketika ayahnya telah meninggal dan ketika masa perkabungannya telah selesai. "Kakakmu Esau merencanakan pembunuhanmu," Ribka memperingati Yakub. "Larilah ke rumah saudaraku Laban di Padan Aram. Tinggallah sampai kemarahan kakakmu surut." Maka Yakub pergi menuju Padan Aram. Oke teman-teman, mungkin cukup cerita kali ini ya. Dadah.